Kalau sadar-sadar pas subuh kok saya semalaman asik aja ya, asik tilawah, asik sholat, asik makan, segala macam sampai di hati itu nggak hadir besok mau puasa. Itu puasa tanpa niat, batal puasanya. Versi 3 mazhab. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri Ramadana hazihi sanati. Itu salah secara gramatika Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah, amma ba'd. Baik, para jamaah, bapak-bapak jamaah salat maghrib, jamaah Masjid Al-Ikhlas, rahimani wa rahimakumullah, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini insyaallah kita bahas 3 hal yang terkait dengan Ramadan ya Pak. 1, tarhib. Yang kedua tentang niat shaum, niat puasa. Dan yang ketiga terkait dengan fidyah. Cuman ini mau bahas takut waktunya tidak cukup karena maghrib, jadi kita bahas mulai dari niat dulu para jamaah, apa yang memungkinkan lah. Kita bahas tentang masalah niat puasa ya. Jadi para ulama itu ya Pak sepakat bahwa shaum itu ibadah. Puasa itu ibadah, bukan muamalah. Karena ibadah, maka kalau tanpa niat ibadahnya batal. Itu sepakat seluruh ulama. Lewat ayat Al-Qur'an, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Juga lewat hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Kalau bab kalau bab muamalah yang penting akadnya, kalau bab ibadah yang penting niatnya di situ. Nah, juga kita sudah pernah bahas di sholat ya Pak, bahwa niat itu yang ada dalam hati. Jadi niat puasa itu seseorang punya tekad mau puasa. Itu niat namanya. Kalau sahur niat bukan. Sahur itu makan Pak. Sahur itu minum, bisa orang kemudian dalam kondisi sahur lalai. Ya, mengucapkan nawaitu sauma ghadin itu niat bukan, juga bukan. Ya, karena bisa jadi mulutnya mengucapkan nawaitu sauma ghadin, tapi hatinya lalai. Intinya niat itu azam dalam bab puasa. Tekad. Hadir dalam hati bahwa dia mau shaum. Walaupun kata para ulama itu tekadnya lagi sholat. Jadi lagi sholat, hadir dalam hatinya bahwa dia mau shaum. Itu niat. Semacam itu. Nah, hadirnya niat tekad mau puasa itu menjadi syarat dalam shaum. Atau menjadi rukun dalam shaum. Sehingga kalau ada orang shaum puasa tanpa niat, puasanya tidak sah, wajib diqodho kalau Ramadan.
walaupun imsaknya, menahan diri dari makan minumnya tetap wajib. Itu yang harus dipahami para jamaah. Oh, kenapa tetap menahan makan minum? Karena dia tidak punya uzur untuk makan minum di siang hari. Nah, yang boleh makan minum di siang hari itu orang musafir, orang sakit, anak kecil, ya Pak, orang haid, orang nifas, nah, terus kemudian ibu hamil, ibu menyusui, kakek-kakek, nenek-nenek yang sudah tidak sanggup puasa. Mereka boleh tuh makan siang hari itu pun usahakan sembunyi-sembunyi. Nah, ini yang batal, yang tidak punya niat itu tidak memiliki alasan untuk makan di siang hari. Maka tidak makan minum imsaknya di siang hari itu dia tetap dapat pahala, yaitu pahala memuliakan Ramadan. Dan hukumnya wajib. Semacam itu. Nah, tetapi hari yang dia tidak niat wajib qadha di situ. Nah, sekarang para jamaah dibahas tentang waktu niat. Ada 3 mazhab, Pak, ya, yaitu mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Asy-Syafi'i, dan mazhab Imam Ahmad Ibnu Hambal atau dikenal jumhur. Selain mazhab Imam Malik. Itu punya pendapat bahwa niat puasa Ramadan itu harus tiap malam sebelum subuh. Jadi kalau habis buka maghrib sampai waktu subuh mulai puasa lagi, sibuk dengan urusan, lalai hadir dalam hatinya besok mau puasa, puasanya batal. Macam itu. Kalau sadar-sadar pas subuh kok saya semalaman asik aja ya, asik tilawah, asik sholat, asik makan, segala macam, sampai di hati itu nggak hadir besok mau puasa. Itu puasa tanpa niat, batal puasanya. Versi 3 mazhab. Nah, yang melandasi hadis sahih riwayat Abu Dawud para jamaah. Ya, dari Hafsah. Hafsah itu putrinya Umar bin Khattab, makanya gelar beliau Abu Hafs. Hafsah menceritakan bahwa Rasulullah bersabda, "Man lam yujmi." Yujmi itu artinya ya'zim. Azam. Siapa yang tidak punya tekad, tidak punya niat asyam untuk berpuasa. Kapan? Qoblal fajar, sebelum subuh. Berarti kalau sebelum subuh malam hari. Malam harinya nggak punya tekad mau puasa pagi harinya. Maka kata Rasul, fala siyamalahu, puasanya tidak sah baginya. Hadis ini yang jadi landasan, Pak. Niat itu wajib tiap malam, harus hadir dalam hati, tekad puasa itu. Kalau lalai ya batal. Nah, versi mazhab Imam Malik berbeda, Pak, dalam Syarhul Kabir itu. Kalau Imam Malik, niat itu cukup dalam 1 bulan 1 kali di awal Ramadan. Tapi ya semuanya mewajibkan niat, nggak ada yang kemudian mengatakan sahur aja niat. Tekadnya harus muncul. Macam itu. Nah, kalau mazhab Imam Malik mengatakan bahwa niat itu cukup di awal Ramadan. Niatnya 1 bulan. Ya Allah, Ramadan ini 1 bulan saya mau puasa. Itu niat. Saya berniat mau berpuasa 1 Ramadan ini. Macam itu. Itu versinya mazhab Imam Malik. Nah, apa yang melandasi surah Al-Baqarah 185, Pak? Allah berfirman, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an
hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Jadi bulan Ramadan itu bulan diturunkan Al-Quran. Yang Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan juga penjelasan yang isinya petunjuk serta pembeda antara yang benar dan yang salah. Ini pembahasan lainnya. Nah, yang jadi dalil kalimat faman syahida minkumus syahra fal yasumhu. Faman maka siapa, ya ada terjemahnya di bawah itu. Syahida yang menyaksikan, asyhadu yang menyaksikan, melihat, minkum dari kalian semua umat Islam, asyahra bulan Ramadan. Jadi ikut menyaksikan bulan Ramadan. Oh, datang bulan Ramadannya. Maka apa perintah Allahnya? Fal yasumhu, yang menyaksikan itu wajib puasa satu bulan. Nah, kalau puasanya 1 bulan, niatnya seminggu apa sebulan, Pak? Sebulan. Sehari apa sebulan? Sebulan, itu versi mazhab Malik. Sehingga karena diperintahnya sebulan, tekadnya harus sebulan. Tidak perlu memunculkan tekad tiap malam. Yang penting di awal dia mau berpuasa 1 bulan. Dan kedua perbedaan ini tidak boleh digabung, Pak. Nanti standar ganda atau plin-plan. Jadi orang boleh milih, gabung nggak boleh. Macam itu. Sebab konsekuensi hukumnya berbeda. Bagi orang yang meyakini niat itu wajib tiap malam, konsekuensi hukumnya kalau lupa dia apa? Dikodok. Maka nggak perlu niat di awal, karena kewajibannya bukan di awal, tapi tiap malam. Kalaupun di awal niat 1 bulan, ya jatuhnya cuma sehari. Karena kewajibannya tiap malam, lewat hadis itu. Nah, bagi yang ikut Imam Malik, nggak perlu niat tiap malam. Yang ngapain niat tiap malam? Udah di awal selesai 1 bulan. Semacam itu. Nah, kecuali plin-plan tuh gini, besok di hari kiamat dihisab sama Allah. Wahai hambaku, kamu keyakinannya niat puasa itu tiap malam apa 1 bulan? Tiap malam ya Allah. Nah, jawab kan, tapi kamu tanggal 10 nggak niat, nggak hadir di hatimu. Oh, yang tanggal 10 saya ikut mazhab Malik ya Allah. Itu kan namanya plin-plan. Oh, macam itu. Itu alasan biar nggak kodo. Makanya nggak boleh, Pak, digabung-gabung itu untuk urusan ini. Nah, cuman kadang penggabungannya itu kadung nyebar di masyarakat. Semacam itu ya, didakwahi pelan-pelan. Baik. Nah, ini iseng aja ya, Pak. Barangkali ada yang tidak masalah kan ngucapin itu, biar nguatin hati. Jadi biasanya yang masyhur di kita itu ya, yang diucapkan nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ini secara bahasa Arab ada 2 kalimat yang benar secara bahasa Arab saja, gramatika Arab. Ada 1 kalimat yang salah tapi nggak berpengaruh terhadap puasanya. Macam itu. Yang pertama yang benar pakai tarkib idofah para jamaah. Jadi kata Ramadan itu harokatnya kasroh. Ramadhani. Karena dia mudhof. Jadi secara ilmu nahwu, kalau isim ghairu munsorif yang jadi mudhof itu alamat jarnya kasroh. Nah, itu yang pertama. Berarti kalau mudhof butuh mudhof ilaih. Mudhof ilaihnya hadhihi sanah. Kalau mudhof ilaih majrur lagi, kasroh lagi. Jadi Ramadhani hadhihi sanati. Itu yang pertama, benar. Yang kedua para jamaah ya, fathah Ramadhana hadhihi sanata. Itu juga benar, dua-duanya fathah. Macam itu. Sebab Ramadhana i'rabnya
adalah mudhof ilaih dan dia isim ghairu munsharif, maka alamat jarnya fathah. Karena mudhof ilaih setelahnya bukan mudhof ilaih lagi, maka i'rab yang cocok adalah dzaraf zaman mansub, alamat jarnya fathah, makanya hadzihis sanata. Perbedaan terjemahnya di sini. Kalau yang kasroh itu Ramadannya tahun ini. Kalau yang fathah itu Ramadan di tahun ini. Itu beda terjemahnya. Yang salah yang ini para jamaah. Ramadana hadhihi sanati. Itu enggak nyambung secara bahasa Arab. Semacam itu, nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri Ramadana hadhihi sanati. Itu salah secara gramatika Arab. Macam itu. Nah, urusan terjadi atau tidak itu urusan lainnya. Ya tidak perlu dipermasalahkan sih, hanya sekedar bahasa Arab. Orang bahasa Arab salah kan biasa. Macam itu, yang penting tidak salah baca Al-Qur'an. Tapi salah fathah kasroh itu. Nah, saya ketika menyampaikan ini pernah ada yang protes. Kelihatannya pernah belajar bahasa Arab macam itu. Ustadz, itu kan boleh jadi badal. Nah, saya bilang tidak boleh jadi badal. Badal itu ada 4. Ada mutobik atau kul min kul, ada badal ba'ad min kul, ada badal istimal, ada badal gholat atau idrob. Nah, kalau ini namanya bukan badal ba'ad min kul, tapi kul min ba'ad, kebalik, dan tidak ada dalam ilmu nahwu semacam itu. Intinya di akal-akal gimana pun salah, Pak. Semacam itu. Yang Ramadana hadhis sanati, yang kasroh. Jadi kalau fathah, fathah semua. Kalau kasroh, kasroh semua gitu. Nah, kadang protesnya tuh gini, tapi Ustadz itu udah terkenal. Nah, saya itu pernah bikin konten tentang ini, Pak Haji, viral. Ya, viewernya itu sampai 800.000 orang. Hampir mencapai 1 juta. Ya protes pada, Pak Ustadz ini boleh Ustadz? Ya silakan saja diuji secara ilmiah. Semacam itu. Memang tidak berpengaruh terhadap saum. Tetapi kalau bicara bahasa Arab susunannya salah. Jadi kalau bahasa Indonesia tuh gini, harusnya kan Bapak mau pergi kemana? Nah itu dibalik. Ya, pergi mau kemana Bapak? Paham nggak Pak? Kalau ada yang ngomong pergi mau kemana Bapak? Paham nggak? Paham, tapi salah, kebalik-balik. Ya gitulah analoginya semacam itu. Nah, jadi secara bahasa, nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri Ramadana hadhis sanati. Itu salah. Jadi kalau Ramadana hadhis sanata, kalau Ramadoni hadhis sanati, semacam itu. Baik, lanjut ya para jamaah. Tapi iseng ya Pak Haji, ya maksudnya pembahasan ya sekedar inilah kayak gitu, tidak berkait dengan saum semacam itu. Baik, tidak berkait dengan fikih puasa, ini hanya sisi bahasa Arab. Yang selanjutnya fidyah. Nah, fidyah ini dibahas khusus tentang ibu hamil dan ibu menyusui ya Pak, walaupun ada yang lain. Ibu hamil, ibu menyusui itu ada 2 kondisi para jamaah. Kondisi yang pertama yang bermasalah ibunya. Contoh misalkan, ada ibu hamil periksa ke dokter atau ke bidan di USG, kata bidan atau kata dokter, Bu, bayinya bagus, janinnya ya, cukup beratnya, terus kemudian ketubannya juga cukup, kayak gitu, masih banyak lebih ya, terus kemudian geraknya aktif.
Ini mau Ramadan, ibu kalau saum aja, puasa aja silahkan. Kata ibu hamilnya, tapi saya masih sering mual-mual, nggak puasa dulu deh. Berarti yang masalah siapa tuh? Ibunya, macam itu. Atau ibu menyusui, Pak. Ibu menyusui itu anaknya sih di bawah puasa biasa-biasa aja. Sehat-sehat aja. Cuman ibunya karena menyusui jadi lemas. Akhirnya nggak puasa. Berarti ini yang bermasalah ibunya. Ibu hamil, ibu menyusui yang bermasalah ibunya, itu ulama sepakat tidak boleh bayar fidyah penggantinya. Harus qada. Macam itu. Seperti orang sakit. Kalau ada yang terlanjur bayar fidyah, fidyahnya jadi sedekah, Pak. Qada utangnya masih ada. Harus dibayar. Macam itu. Alasannya apa? Ya. Alasannya dihukumi seperti orang sakit. Sama-sama berpotensi bisa mengqada shaum. Semacam itu. Sehingga ayat yang dipakai ayat surah Al-Baqarah 184 ini. Faman kana minkum maridon, siapa yang sakit atau dalam keadaan bepergian, termasuk sakit itu adalah ibu hamil yang bermasalah ibunya. Ibu menyusui yang bermasalah ibunya. Maka fa'iddatun min ayamin ukhor, harus diqada di hari berikutnya. Kalau ayat fidyah, kalimat berikutnya ini nih para jamaah. Wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Bahwa bagi orang yang mampu puasa, boleh puasa, boleh fidyah. Ini ayat awal turunnya. Jadi ketika awal syariah puasa Ramadan itu, puasanya dari Isya, dari Atama sampai Maghrib. Bukannya cuman Maghrib sampai Isya, puasa lagi habis Isya tuh. Cuman para sahabat itu dikasih pilihan, boleh bayar fidyah, boleh puasa. Maka ayatnya yang mampu puasa pun boleh fidyah, seperti itu. Kejadiannya gimana para jamaah? Banyak sahabat yang nggak puasa, milih bayar fidyah, lebih ringan kan, tinggal bayar kayak gitu. Ya paling yang tidak mampu nggak bayar fidyah. Tapi dapat beruntung juga yang tidak mampu, dapat makanan banyak kan, dari orang-orang yang mampu, yang nggak puasa. Nah, kejadian banyak sahabat yang banyak bayar fidyah, jarang yang puasa, turun ayat. Ya, faman syahida minkumus syahra fal yasum, yang ayat tadi tuh. Nah, ini kisahnya ada dalam Sahih Bukhari dari Mu'adz bin Jabal. Panjang itu hadisnya, tapi nggak saya ketik Pak Haji, soalnya terlalu panjang semacam itu. Nah, jadi saat turun faman syahida minkumus sahar, ayat fidyah itu hilang, mansukh, tersalin. Yang ada ayat saum, semuanya wajib puasa. Macam itu. Puasanya dari kapan? Dari Isya sampai Maghrib. Sampai ada sahabat Nabi namanya Qais bin Sirmah pingsan. Dilaporin ke Rasul, ya Rasul, Qais pingsan. Dijawab sama Rasul, kenapa pingsan? Puasa ya Rasul. Maka Rasul minta ke Allah, ya Allah ringankan, umatku nggak kuat puasa sepanjang ini. Turun ayat 187 tuh. Wakulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswad. Itu Al-Baqarah 187. Sekalian makan, kalian minum. Sampai kemudian benang putih terlihat jelas dari benang hitam. Cuman sahabat salah paham. Jadi kakinya diikat, Pak. Diikat benang putih satu, benang hitam satu, terus makan tuh malam-malam. Kalau benang putihnya kelihatan masih makan, benang hitamnya belum jelas.
Kalau benang hitamnya udah kelihatan, bisa dibedakan kan mana benang hitam, mana benang putih. Berhenti makannya. Nah, saat itu kemudian Allah nurunin kalimat, 2 kalimat saja. Minal fajr. Kamu tuh salah paham, yang dimaksud waktu subuh. Maka saat itu saum itu bukan dari azan subuh ya Pak. Tapi dari waktu subuh. Karena azan itu bisa maju, bisa mundur. Macam itu. Ya kalau zaman sekarang gampang lah kayak gitu. Misalkan jamnya disesuaikan dengan jam waktu Indonesia Barat lewat satelit atau lewat televisi kan. Terus kemudian minta jadwal bukan imsak Ustaz, tapi jadwal subuh. Waktu subuh, nanti imsak ada sejarahnya lagi itu. Maka namanya imsak. Jadwal subuh sama jadwal maghrib versi Kemenag atau KUA Tambun Utara kan biasanya tiap kecamatan ada rilisnya itu macam itu. Nah sehingga Masjid Al-Ikhlas ini mau azan mau belum azan, kalau jamnya sudah subuh udah nggak boleh makan. Di zaman Rasul itu ada yang azan sebelum subuh, namanya Bilal ibnu Rabah. Maka Rasul ngomong, kalau Bilal azan kalian makan saja, santai. Minum saja karena Bilal azannya sebelum subuh. Nah, situ termasuk maghrib. Jangan nungguin azan masjid. Iya kalau kemudian langsung azan. Kalau yang di masjid makan dulu, yang di rumah nungguin tuh kayak gitu. Kapan azannya? Seperti itu. Nah, udah ngomel-ngomel kata orang masjid, siapa yang nyuruh nunggu azan kan kayak gitu. Nah, jadi standarnya adalah waktu subuh sama waktu maghrib semacam itu. Nah baik. Lalu kemudian ternyata para jamaah dalam hadis Sahih Bukhari Ibnu Abbas pernah membaca ayat ini lalu menjelaskan. Kata Ibnu Abbas, ayat ini tidak disalin 100% tidak. Tapi masih berlaku buat orang-orang tertentu. Siapa? Kakek-kakek, nenek-nenek yang sudah tidak sanggup puasa. Ya juga mikir ya Pak, kalau ada kakek-kakek, nenek-nenek sudah tidak sanggup puasa, kakek nanti kodo ya, kodonya kapan? Terus kan kayak gitu. Sudah tidak mampu. Sehingga kemudian orang model semacam ini kewajibannya fidyah, bukan puasa. Bukan fidyahnya bukan pengganti, bukan Pak. Kewajibannya fidyah, bukan puasa. Semacam itu. Nah, termasuk al-marid allazi la yurja shifa'uh. Orang yang sakit, ya saya itu pernah dapat cerita ada orang kena diabetes yang tiap 3 jam itu harus makan. Sampai kapan sembuhnya ya wallahu a'lam bishawab semacam itu. Nah, orang kayak gini itu kewajibannya bukan saum, kewajibannya fidyah. Semacam itu. Sehingga tidak perlu mengikuti prosesi saum. Tidak perlu niat saum, enggak. Ya langsung aja bayar fidyah. Ibu hamil, ibu menyusui, kira-kira punya kesempatan kodo enggak Pak suatu saat? Banyak. Maka ibu hamil, ibu menyusui itu kewajibannya kodo, bukan fidyah. Nah, beda lagi kasusnya kalau yang bermasalah bayinya. Contohnya misalkan bayinya kecil, geraknya kurang, janinnya ya maksudnya. Maka dokternya ngomong, ibu jangan puasa dulu ya. Banyak minum, banyak makan protein, kan kayak gitu. Untuk biar bayi janinnya sehat. Tapi kata ibunya, saya kuat dok. Ya enggak apa-apa, buka dulu aja. Nah, ini berarti yang bermasalah janinnya. Atau ibunya kuat Pak puasa walaupun lapar-lapar. Tapi tiap kali puasa anaknya enggak mau menyusu. Kualitas ASI-nya beda. Atau tiap kali menyusui mencret. Nah, ini yang bermasalah bayinya nih. Bukan ibunya. Ibunya sih kuat saja.
Boleh buka orang kayak gini, tetapi hukumnya beda. Kalau di mazhab Abu Hanifah, hukumnya sama, qada. Alasannya, mau yang bermasalah anaknya, mau yang bermasalah ibunya, dia itu punya kesempatan qada. Bukan seperti kakek-kakek, nenek-nenek yang sudah tidak sanggup saum, semacam itu. Itu versinya Abu Hanifah. Sehingga seluruhnya wajib qada di mazhab Abu Hanifah. Ayat yang dipakai ya ayat orang sakit, semacam itu. Nah, kemudian yang kedua, para jamaah mazhab Imam Malik. Kalau yang bermasalah anaknya, ibu hamil qada, ibu menyusui, ya qada ya fidyah. Dua. Alasannya apa? Kalau ibu hamil itu nyatu Pak dengan perutnya. Kaidah fikhiyahnya at-tabi'u tabi. Hukum janin itu ngikut ibu. Saya kasih contoh hadis Nabi. Sahih hadisnya. Zakatul janin zakatu ummi. Kalau ada kambing, bunting, terus kemudian dipotong, disembelih, maka janin yang ada dalam perutnya tinggal dimakan, dimasak. Tidak perlu dipotong ulang karena hukumnya ngikut ibunya. Maka untuk ukuran untuk ibu hamil, mau yang bermasalah janinnya, mau yang bermasalah ibunya, statusnya orang yang tidak sanggup puasa dan mampu qada. Beda dengan ibu menyusui, itu misah. Nah, saya cerita dulu para jamaah. Syariah itu, kewajiban itu ada kewajiban badan, ada kewajiban harta. Kalau kewajiban badan, bayi, anak kecil itu enggak wajib. Tapi kalau kewajiban harta, misalnya zakat fitri, bayi wajib dizakati enggak? Wajib. Ada bayi, Pak, bapaknya meninggal, warisin 5 miliar. Hartanya wajib dizakati enggak? Wajib, walaupun yang punya bayi. Macam itu. Contoh lain, ada anak kecil 5 tahun belum balik, pegang batu. Namanya anak kecil, dilempar kena kaca orang. Kacanya wajib diganti enggak? Wajib, itu ibadah harta. Tapi saum, sholat yang enggak wajib mereka. Sehingga fidyah itu ibadah harta, bukan ibadah badan. Saum ibadah badan. Ibunya yang enggak puasa kewajiban ibadah badan qada. Anaknya yang menjadi penyebab kewajiban ibadah harta, yaitu fidyah. Jadi ibu hamil, ibu menyusui, ibunya wajib qada, anaknya wajib fidyah. Qada untuk ibunya, fidyah untuk bayinya. Itu versi mazhab Imam Malik. Sehingga ayat yang dipakai ya dua, ya ayat orang sakit sama ayat fidyah. Kalau mazhab Imam Syafi'i itu ya sama, ibunya wajib qada, tapi janinnya juga wajib difidyahin. Loh kok kenapa janin wajib difidyahin? Dia itu kalau misalkan bapaknya wafat, istrinya lagi mengandung, istri si bapak ini dapat waris, Pak. Walaupun masih dalam kandungan, itu ilmu waris semacam itu. Berarti dia dihitung. Makanya kemudian diwajibkan fidyah si janinnya itu. Kalau dipikir-pikir kemudian, mana yang kemudian istimewa? Ya kalau mana yang istimewa, ya Imam Syafi'i. Alasannya apa? Ibadah itu tidak ada yang sia-sia. Qadanya dapat pahala, fidyahnya dapat pahala. Berarti banyak tuh pahalanya semacam itu. Cuman paling berat. Nah, yang memperbolehkan fidyah saja tuh mazhab Hambali. Semacam itu. Cukup fidyah. Ngelihatnya apa? Aslinya ibunya kan mau puasa. Cuman gara-gara anak, akhirnya dia tidak puasa. Maka penyebabnya yang dapat kewajiban. Sedangkan penyebabnya itu belum wajib ibadah
badan, sehingga kewajibannya fidyah. Nah, itu pernyataan Ibnu Abbas bahwa ibu hamil, ibu menyusui yang khawatir dengan anaknya kewajibannya fidyah. Bisa ya Ustaz? Cukup ya? Sudah selesai. Atau ada tanya jawab dikit, Pak? Baik. Wajib kodok enggak? Iya, baik. Baik. Nah, sebelumnya ya para jamaah, ada hadis riwayat Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Bunyi hadisnya, man mata wa alaihi siyam soma anhu waliyuh. Siapa yang punya utang puasa ya, terus wafat, maka ahli warisnya atau walinya yang berpuasa, puasa badal, kayak haji badal semacam itu. Itu hadisnya sahih Bukhari. Makanya kalau ada orang sakit ringan, Bapak nggak puasa, oh iya saya lagi sakit, kayak gitu kan. Besoknya ditanyain lagi, masih nggak puasa Pak? Udah mendingan sih, besoklah saya puasa, kayak gitu kan. Terus kemudian pas besok hari pengumuman innalillah wa inna ilaihi raji'un, wafat. Itu kewajibannya bukan dibayar fidyah, nggak boleh itu. Kewajibannya ahli warisnya mengkodok. Macam itu. Yang fidyah itu yang sakitnya sudah tidak diharapkan kesembuhan. Misalnya udah pasang oksigen, udah ini kayaknya kalaupun sembuh nggak bisa puasa kayak gitu karena sudah berbeda kondisinya. Itu fidyah. Tapi kalau masih ada habis itu sehat bisa kodo lagi, kewajibannya kodo semacam itu. Nah, terkait niat versi mazhab Imam Malik ya, yang niat 1 bulan, niat dengan nazar itu hal berbeda para jamaah. Kalau nazar utang, kalau niat enggak. Semacam itu. Niat itu bukan hutang. Sehingga ya, kalau ada orang niat sholat, terus kemudian tiba-tiba tiba-tiba pertengahan sholat wafat, apakah sholatnya itu wajib diganti? Tidak sama sekali. Karena niat. Ada orang niat mau puasa Senin, ternyata belum besok hari wafat, apakah wajib dikodok? Karena sudah niat ya, enggak, puasanya juga tetap sunnah. Kecuali nazar, itu hal berbeda, semacam itu. Sehingga niat saum 1 bulan itu, ya Pak, kalau kemudian tidak terlaksana, ya enggak masalah. Termasuk azam ya Pak. Jadi dalam syariah itu gini, ada wajib bil fi'li, ada wajib bil quwah. Sholat itu boleh dilaksanakan di awal, boleh dilaksanakan di tengah, boleh dilaksanakan di akhir, namanya wajib muasa. Macam itu. Yang tidak boleh dilaksanakan di luar waktu, kecuali jamak takhir. Kalau ada orang punya niat duhur itu, saya kerjaannya tanggung, nanti di jam 2 sholatnya. Tiba-tiba jam 1 wafat, dosa nggak dia? Enggak. Karena dia sudah melaksanakan wajib bil quwah. Ada niatan mau sholat. Takdirnya aja yang wafat duluan. Karena kalau takdirnya ternyata dia hidup, dia sholat tuh di jam 2. Itu namanya wajib muasa, wajib bil quwah. Semacam itu. Nah, sama kayak kemudian puasa Ramadan itu kan kodoknya panjang ya. Dari mulai Syawal sampai
Sya'ban. Kalau ditanya afdol Syawal dulu apa afdol Ramadan dulu? Qadha, ya afdol Syawal dulu karena Syawal waktunya pendek. Semacam itu. Ramadan waktunya panjang. Kalau nanti wafat gimana? Ya urusan Allah. Yang penting ada niatan qadha. Itu enggak dosa. Semacam itu. Saya kasih analogi ya Pak. Bukan jadi dalil sih. Kalau ada orang punya utang, ya, bayarnya nanti bulan Agustus. Terus sekarang ada donasi untuk misalnya pembangunan masjid atau ada jamaah yang sakit atau apa, kan ngasihnya sunnah. Bayar utang wajib, tapi waktunya masih panjang. Ini mana dulu ya? Bayar utang dulu atau sedekah dulu? Ya sedekah dulu, bayar utang kan nanti, belum waktunya. Nanti juga ada rezeki lagi. Macam itu, kecuali pas waktunya digunakan yang lain salah. Itu namanya dalam fikih wajib muasa. Nah, ada wajib mudhoya. Sehingga wajib muasa itu kalau dia melaksanakan bil kuwah cuma niatan terus wafat, itu tidak dosa. Yang salah itu kalau dari zuhur memang enggak niat mau sholat zuhur. Bukan, kalau orang Islam itu kan ya punya niatan Pak. Saya mau zuhurnya jam 1, saya mau zuhurnya jam 2:30. Ya itu boleh, yang penting masih waktu zuhur. Oh, bukannya sholat itu harus di awal waktu. Sejak kapan sholat itu harus di awal waktu? Sholat itu afdol di awal waktu, bukan harus. Hadisnya juga ketika Rasul ditanya ayyul amali ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai Allah? Kata Rasul, sholatu awwala waktiha, sholat di awal waktu. Itu amal sunnah, bukan amal wajib. Semacam itu wajib muasa semacam itu. Sehingga melaksanakan agak tertunda itu tidak dosa, cuman pahalanya dikit, kan gitu. Berbeda. Baik, cukup ya Pak Haji. Terima kasih, mohon maaf, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.